Selamat datang kembali di channel Strategi Militer. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan kebaikan bagi kita semua sepanjang hari ini. Media Vietnam mengungkap niat busuk Cina di balik upaya bantuan evakuasi bangkai kapal selam KRI Nanggala yang tenggelam beberapa bulan yang lalu. Cina dengan bersemangat memulai misi diplomasi pertahanan baru di Asia Tenggara dalam upaya mengevakuasi kapal selam Indonesia KRI Nanggala yang tenggelam di perairan Bali. Antusiasme Cina yang dinilai agak luar biasa ini membuat para pengamat ragu dan mempertanyakan apa sebenarnya tujuan utama Beijing dalam kegiatan ini. Pada awal Mei 2021, Indonesia menerima tawaran untuk evakuasi puing-puing kapal selam secara gratis dari Cina. Beijing mengerahkan kapal penelitian kelautan yang dilengkapi dengan kapal selam berawak yang mereka klaim mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 10.000 meter. Mereka juga mengirimkan kapal penyelamat yang dilengkapi dengan 2 kendaraan penyelamat laut dalam. Selama 4 minggu berikutnya, kapal-kapal Cina melakukan hampir 20 penyelaman di lokasi bangkai kapal selam KRI Nanggala. Berhasil mengumpulkan banyak barang, termasuk perahu penyelamat dan peralatan lainnya. Namun upaya untuk mengangkat kapal selam seberat 20 ton itu dengan bantuan kabel gagal dilakukan. Upaya evakuasi kemudian dihentikan pada awal Juni dan kapal-kapal Cina kembali ke pangkalannya. Menurut media Vietnam tersebut, tawaran Cina untuk membantu Indonesia mengevakuasi kapal selam yang tenggelam menyiratkan banyak hal. Pertama-tama, tidak setiap negara di dunia mampu melakukan upaya seperti itu. Operasi penyelamatan kapal selam adalah salah satu operasi paling kompleks dan berbahaya yang dapat dilakukan Angkatan Laut. Sejak 1945, lebih dari selusin kapal selam telah hilang di lautan. Misi penyelamatan sebuah kapal selam yang tenggelam di perairan dalam memang sangat berbahaya. Belum lagi amunisi yang tidak meledak yang masih tersimpan di dalam kapal selam bisa saja menjadi sumber bahaya bagi tim penyelamat. Sebelum misi penyelamatan KRI Nanggala, tercatat hanya ada 2 upaya yang telah berhasil mengangkat kapal selam yang tenggelam ke permukaan. Di era Perang Dingin, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat menggunakan kapal bor laut dalam yang dilengkapi dengan cakar raksasa menjalankan rencana berani untuk menyelamatkan kapal selam Uni Soviet yang tenggelam di Samudra Pasifik pada tahun 1968. Namun hanya sepertiga dari kapal selam tersebut yang berhasil diselamatkan. Kemudian pada tahun 2001, sebuah perusahaan Belanda dengan pengalaman panjang dalam operasi penyelamatan berhasil mengangkat kapal selam nuklir Kursk Angkatan Laut Rusia yang tenggelam di Laut Barents setelah mengalami kecelakaan yang merenggut nyawa 118 awak kapal selam tersebut. Seperti diketahui, Angkatan Laut Cina telah dengan cepat mengembangkan armada kapal selamnya, dan terutama sejak kecelakaan kapal selam pada tahun 2003 yang menewaskan 70 pelaut mereka. Beijing telah menginvestasikan sumber daya yang cukup besar dalam kemampuan penyelamatan kapal selam ini. Namun demikian, Cina tidak memiliki pengalaman dalam menyelamatkan kapal perang dari dasar laut. Jadi mengapa Beijing menawarkan untuk membantu Indonesia menyelamatkan kapal selam KRI Nanggala? Setidaknya ada 3 alasan yang mendasari keputusan tersebut. Alasan pertama mungkin berasal dari antusiasme atas dasar kemanusiaan. Pelaut terikat satu sama lain dalam hal persaudaraan saat beroperasi di lautan. Ketika kapal perang dalam masalah, baik teman maupun musuh secara naluriah akan menawarkan bantuan. Seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Cina mengatakan bahwa upaya untuk menyelamatkan kapal selam KRI Nanggala adalah operasi penyelamatan kemanusiaan yang penting. Kontribusi untuk meningkatkan rasa saling percaya dan kerjasama dengan tim militer lain di wilayah tersebut. Alasan kedua adalah kepentingan diri sendiri. Beijing mungkin telah menghitung bahwa upaya angkatan lautnya dapat membantu meningkatkan sentimen publik Indonesia terhadap Beijing yang telah berkurang akhir-akhir ini karena meningkatnya ketegangan antara kedua negara di Laut Cina Selatan.
Alasan ketiga yang bisa dianggap sangat licik adalah Cina dapat menggunakan operasi penyelamatan untuk mengumpulkan data hidrologi untuk tujuan melengkapi informasi bagi armada kapal selamnya sendiri ketika menjalankan misi di jalur laut strategis Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Berbagai sumber media Cina telah menyatakan secara belak-belakan bahwa operasi penyelamatan kapal selam KRI Nanggala dapat membantu Cina dalam mempelajari situasi geografi maritim di kawasan ini, dan informasi ini akan bermanfaat bagi Angkatan Laut Cina di masa yang akan datang. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pihak yang telah menyatakan kecurigaan bahwa Cina mengumpulkan data laut dalam di Indonesia. Pada tahun 2019 dan tahun 2020, 3 drone bawah laut yang diyakini milik Cina ditemukan di perairan Indonesia. Drone bawah laut ini dapat digunakan oleh Cina untuk mengumpulkan data laut dalam untuk pemetaan kontur bawah air untuk keperluan kapal selamnya. Pada Januari 2021, penjaga pantai Indonesia mengawal dan mengusir kapal survei Cina dari zona ekonomi eksklusif Indonesia yang disinyalir tengah melakukan penelitian ilmiah ilegal di laut di wilayah Selat Sunda. Oleh karena itu, bantuan Cina kepada Indonesia dalam menyelamatkan kapal selam KRI Nanggala menunjukkan dua motif yang jelas. Di satu sisi, dianggap sebagai kegiatan diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan antar angkatan bersenjata kedua negara. Namun di sisi lain, hal itu juga dapat digunakan oleh Cina sebagai dalih yang sah untuk mengumpulkan informasi tentang lingkungan dan kemampuan geografis maritim Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini hingga usai. Silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Jangan lupa klik like dan sebarkan kepada teman-teman Anda. Dan silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih.